Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my student from grade 10. Back again in our class. So, let's prepare yourself and here we go. Nah, kelas, setelah kalian mempelajari materi tentang simple future dengan menggunakan will dan juga be going to, dan juga kemarin ada materi tentang future continuous. And now in part 4 kita akan membahas materi tentang future perfect tense. And what will we learn about future perfect tense today? Nah, kelas, kira-kira poin apa saja sih yang kita pelajari hari ini ya tentang future perfect tense? Yang pertama ada definition, pengertiannya. Yang kedua ada form, rumusnya. Yang ketiga ada time signal atau keterangan waktu yang digunakan dalam future perfect tense. Kemudian ada function dan yang terakhir ada quiz time. Jadi, tonton videonya di awal sampai akhir ya, jangan di-skip dan pahami setiap penjelasan yang disampaikan di sini. Oke, kelas? Happy learning. Nah, kelas, kita mulai dari definition ya. The future perfect tense indicates that an action will have been complete, finished, or perfected at some point in the future. Jadi, maksudnya adalah future perfect tense itu merupakan salah satu tenses atau bentuk waktu yang digunakan untuk menyatakan kejadian atau kegiatan yang akan sudah selesai pada waktu tertentu di masa yang akan datang. Next, future perfect tense ini dibentuk dengan menggunakan auxiliary verb berupa will dan juga have, lalu diikuti juga dengan past participle atau menggunakan verb 3, kata kerja bentuk ketiga. Nah, kelas, jadi yang perlu diingat adalah untuk penggunaan simple future, kemarin kita menggunakan verb 1 atau kata kerja bentuk pertama ya. Kemudian untuk penggunaan future continuous tense, kita menggunakan verb 1 dengan tambahan ing ya, verb ing. Dan kali ini di future perfect tense kita menggunakan verb 3 atau kata kerja bentuk ketiga. Dan tentunya kalian juga harus paham ya tentang kata kerja dari verb 1, verb 2, dan juga verb 3 dalam bentuk regular ya, kata kerja beraturan, dan juga irregular verb, kata kerja tidak beraturan. Dan untuk mengetahui contoh kata kerja baik regular dan juga irregular verb, bisa kalian buka kamusnya masing-masing ya. Oke, kelas, sekarang kita perhatikan dua contoh kalimat yang menggambarkan bentuk future perfect tense ya. Kalimat pertama adalah John will have gone by then, yang artinya John akan telah pergi pada waktu itu. Pada kalimat tersebut terdapat auxiliary verb berupa will have, lalu gone sebagai past participle atau verb 3, berasal dari kata kerja bentuk pertamanya yaitu go, lalu berubah menjadi went sebagai verb 2, dan gone sebagai verb 3 yang digunakan di future perfect tense. Untuk contoh kalimat kedua yaitu I will have eaten before 9 o'clock, yang artinya saya telah akan makan sebelum jam 9. Pada kalimat tersebut masih terdapat auxiliary verb berupa will have, lalu diikuti juga dengan past participle-nya yaitu eaten, makan ya, berasal dari verb 1-nya itu adalah eat, lalu verb 2-nya berubah menjadi ate, dan verb 3-nya menjadi eaten. Eat, ate, eaten.
Untuk maksud dari kedua kalimat tersebut adalah at this time, the future activity will be complete. Jadi maksudnya kedua kejadian itu akan dilakukan dan sudah selesai pada waktu tertentu di masa depan. Oke, kelas. Sekarang kita perhatikan form atau rumus dari affirmative sentence, kalimat positif dalam future perfect tense berikut. Rumusnya adalah subject plus will plus have plus verb 3 plus object or adverb. Dan contoh kalimatnya adalah Yuri will have finished driving course at this time next month. Yang artinya adalah Yuri telah akan menyelesaikan kursus mengemudinya pada saat ini bulan depan. Untuk kedudukannya, Yuri di sana sebagai subjek, lalu diikuti dengan auxiliary verb berupa will dan juga have, finished sebagai verb 3, driving course sebagai objek, dan at this time next month sebagai adverb of time atau keterangan waktu. Next, bagaimana untuk negative sentence atau kalimat negatifnya? Oke, kelas selanjutnya rumusnya adalah subject plus will plus not plus have plus verb 3 plus object or adverb. Dan contoh kalimatnya adalah Yuri will not have finished driving course at this time next month. Yang artinya Yuri belum akan menyelesaikan kursus mengemudinya pada saat ini bulan depan. Lalu kedudukannya Yuri masih sebagai subjek, lalu diikuti dengan auxiliary verb berupa will dan ditambahkan dengan not karena berupa negative sentence. Lalu diikuti dengan have masih sebagai auxiliary verb dan finished sebagai verb 3. Objeknya adalah driving course dan at this time next month sebagai adverb of time atau keterangan waktu. Next, untuk rumus yang ketiga adalah interrogative sentence atau kalimat tanya. Rumusnya adalah will plus subject plus have plus verb 3 plus object or adverb and then plus question mark atau tanda tanya. Dan contoh kalimatnya adalah will Yuri have finished driving course at this time next month? Yang artinya adalah apakah Yuri akan telah menyelesaikan kursus mengemudinya pada saat ini bulan depan? Lalu untuk kedudukannya diawali dengan will sebagai auxiliary verb, lalu diikuti dengan subjek yaitu Yuri dan have sebagai auxiliary verb, finish sebagai verb 3, driving course sebagai objek, dan at this time next month sebagai adverb of time. Dan jangan lupa diakhiri dengan question mark atau tanda tanya. Oke, kelas. Next, bahasan berikutnya di sini ada time signal atau keterangan waktu dari future perfect tense ya. Untuk keterangan waktu yang bisa digunakan di sini, yang pertama ada at this time next week, yang artinya pada waktu yang sama pada saat ini di minggu depan, atau bisa juga kalian ganti week di sana menjadi month, at this time next month atau at this time next year ya. Dan untuk keterangan waktu kedua di sana ada by this time next week, yang artinya selambat-lambatnya waktu yang sama pada saat ini di minggu depan. Dan next week bisa kalian ganti juga dengan next month atau next year. Lalu untuk keterangan waktu berikutnya ada by next Sunday.
artinya tidak melebihi minggu depan. Nah, di sana Sunday bisa kalian ganti juga dengan nama-nama hari atau nama-nama bulan ya. Berikutnya, by 9 yang artinya tidak melebihi pukul 9 ya. Tomorrow artinya besok. Lalu bisa juga kalian gunakan on the 5th of May yang artinya pada tanggal 15 bulan Mei ya. Atau bisa juga kalian pakai in 3 years time yang artinya dalam waktu 3 tahun, by the end of bla bla bla, menjelang akhir bla bla bla, atau by bla bla bla, menjelang artinya ya. Jadi bisa kalian ganti atau kalian isi keterangan waktu di sana dengan menggunakan jam, hari, tanggal, bulan, tahun, oke? Nah, kelas, untuk bahasan terakhir di materi ini, di sini ada function dari future perfect tense. Ada 3 fungsinya ya. Yang pertama adalah untuk menyatakan peristiwa atau kejadian tersebut akan sudah selesai pada waktu tertentu. Contoh kalimatnya adalah on Monday, I will have been in Jakarta. Yang artinya, hari Senin saya akan sudah berada di Jakarta. Nah, kelas, dari kalimat ini jelas ya maknanya, yaitu telah selesai pada waktu tertentu di masa depan. Nah, kapan selesainya? Yaitu hari Senin, yang menyatakan bahwa saya akan sudah berada di Jakarta. Begitu ya. Lalu, untuk function yang kedua adalah untuk menyatakan peristiwa atau kejadian tersebut akan sudah selesai sebelum kejadian lain terjadi di masa yang akan datang. Contohnya adalah we will have eaten by the time she returns, yang artinya kita akan sudah selesai makan saat dia kembali. Nah, kelas, jelas ya dalam kalimat ini terdapat 2 kejadian yang terjadi. Kejadian pertama yaitu kita akan sudah selesai makan. Dan kejadian keduanya, dia kembali. Nah, artinya di sini saat dia kembali, kita sudah akan selesai makan. Begitu ya. Selanjutnya, fungsi yang ketiga adalah untuk menyatakan peristiwa atau kejadian tersebut akan sudah selesai sebelum waktu tertentu. Contohnya adalah the concert will have finished by midnight, yang artinya konser itu akan sudah berakhir sebelum tengah malam. Nah, di sini jelas artinya bahwa sebelum waktu tertentu, waktunya adalah tengah malam, konsernya itu akan sudah berakhir. Oke, next class, it's time for quiz ya. Setelah kalian mempelajari materi tentang future perfect tense dari definition, form, time signal, dan juga functionnya, nah sekarang ada quiz yang harus kalian kerjakan ya. Perintahnya adalah choose the best answer, artinya pilihlah jawaban yang paling tepat yang berhubungan dengan materi future perfect tense tadi, oke? For example, untuk contohnya di sini ada kalimat the manager bla 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 the meeting room by 12. Dan ada 2 pilihan, yang A will have been left dan juga yang B will have left. Nah, kira-kira mana nih jawaban yang paling tepat? Oke, yang mana kira-kira? Ya, yang benar jawabannya adalah yang B, will have left. Karena di sana setelah subjek the manager diikuti dengan auxiliary verb will dan have, dan juga ada kata kerja bentuk ketiga left ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Dan untuk menjawab pertanyaan dari nomor 1 sampai dengan nomor 5 di sana, Miss akan sediakan kolom jawaban di Google Classroom-nya masing-masing.
Jadi kalian hanya tinggal mengetikkan saja kalimat lengkapnya berikut dengan jawaban yang paling tepat. Oke, kelas, let's do your best. Okay, class, maybe that's all our learning today, and I hope all of you still have spirit to study more and more, okay? Keep always praying, keep always studying, and just stay your health. See you, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.